semuanya, nama aku Febrina Glory dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Sekarang aku akan mewawancarai korban bullying. Nah, seperti yang diketahui kalau misalnya banyak isu-isu yang beredar di masyarakat, terutama bullying. Sekarang aku mau wawancara dua korban bullying. Nah, ini dia salah satunya. Nah, boleh perkenalkan dirinya? Nama aku Sri Sandia, umur aku 19 tahun. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Oke. Sandia kan pernah jadi korban bullying nih. Bisa ceritain nggak secara detailnya dia ngebulinya gimana? Terus ya awalnya gimana gitu? Kok bisa dia ngebully kamu gitu? Oke, jadi ini kan pas kelas 5, kelas 6 SD ya kita di situ di posisi dimana kita belum ngerti yang namanya sosial media, yang kehidupan luar gimana, apa itu bullying, dan yang lain-lainnya. Nah, pas itu tuh aku warna kulit aku tuh lebih gelap lah, 5 kali lebih gelap dari kulit aku sekarang gitu. Dan ya pada waktu itu ya aku ngerasa mereka ngatain aku itu karena mereka senang gitu. Kalau misalnya mereka senang ya udahlah nggak apa-apa. So long as they're happy, I'm happy gitu. Tapi aku nggak ngerti kalau misalnya itu ternyata bullying, dan mereka suka ngatain aja, panggil-panggil hitam gitu. Tapi ya kadang-kadang sakit juga sih, maksudnya ya panggil sekali 2 kali ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya gue I know that's like itu warna kulit gue gitu. Tapi kalau misalnya tiap hari lo bilang kayak gitu ya sakit juga nggak sih? Awalnya. Oke, berarti awalnya itu dari bersanda, terus habis itu ya lama-lama bersandanya tuh kelewatan gitu ya. Ya. Kejadiannya pas SD, berarti kan masih anak-anak itu. Nah, kenapa Iya. anak-anak itu menjadi apa ya, sasaran untuk korban bully? Alasannya kenapa gitu? Kalau menurut gue ya, karena gimana ya, kadang-kadang kita pas kecil itu kita nggak tahu apa yang benar, apa yang salah. Kita nggak tahu gimana caranya kayak tahu, oh orang ini sakit nggak ya kalau misalnya kita bilang mereka kayak gini, kita katain mereka kayak gini, sakit nggak ya gitu. Maksud kita mungkin secara belak-belakan aja gitu loh bilangnya. Misalnya lu lihat pas lu kecil lu lihat cewek yang agak gemukan, lalu lihat cewek yang agak sehat gitu, terus lu katain gendut lu, gendut lu, gendut lu. Tapi kan pas kita kecil mungkin kita nggak tahu kalau misalnya itu body shaming. Yang kita lihat ya memang bentuk badannya kayak gitu, ya udah gue panggil dia kayak gitu. Jadi ya lu nggak bisa juga salahin anak kecil kalau misalnya mereka memang nggak diajarin soal itu, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau misalnya lu diajarin ada body shaming, ada bullying dan segalanya, tapi lu tetap lakuin, nah itu lu salah, kan? Iya. Benar. Itu benar. Itu dia pendapat dari korban bullying yang pertama. Kalau misalnya korban bullying yang kedua, gimana? Korban bullying yang kedua, identitasnya tidak mau diketahui. Jadi harap dimaklumi ya. Nah, ini dia korban bullying yang kedua. Pertanyaannya, apa sih bentuk bullying yang kamu alami? Jadi aku pernah ngalamin pembulian secara fisik. Itu aku alamin pas masih SD. Yang dilakuin sama temen aku 2 orang. Terus kalau misalnya SMP dan SMA aku pernah ngalamin bullying verbal. Bullying verbal ini aku diomongin yang macem-macem. Terus aku juga mengalami yang namanya baik difrontalin maupun diomongin di belakang. Difrontalin itu bikin aku dikucilin sama teman-teman hampir setengah kelas aku. Dengan bullying yang kamu alami itu, pernah nggak sih membuat fisik atau mental kamu ngedown? Jujur, secara fisik memang nggak meninggalkan apapun. Cuma secara mental itu masih mempengaruhi aku sampai sekarang. Keadaan trauma itu bikin aku gampang terpicu sama beberapa kata yang sering dilontarkan sama pembuli-pembuliku dulu. Dan sampai sekarang, aku punya trauma di mana aku nggak mau melakukan kesalahan, karena aku takut kalau aku melakukan kesalahan, itu akan memberikan celah untuk orang lain buat mencela aku.
Dan itu mungkin sedikit mempengaruhi kemampuan aku dalam bersosialisasi. Karena sekarang aku jadi lebih pilih-pilih dalam bergaul supaya menghindari hal tersebut terjadi lagi. Oke. Apa sih pesan untuk pembuli dan juga korban bullying? Yang pertama, untuk para pembuli di luar sana, kebanyakan dari kalian mungkin berpikir bahwa bercanda itu baik-baik aja. Tapi yang perlu kalian pikirkan adalah tindakanmu sekecil apapun itu bisa meninggalkan dampak pada orang lain. Baik itu dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Kamu nggak pernah tahu apakah yang kamu lakukan itu dengan niat bercandamu itu dapat meninggalkan bekas pada orang lain, dapat mempengaruhi hidup orang lain atau tidak. Umpamanya sama seperti kamu tidak sengaja, kamu mendorong orang, tapi kamu tidak tahu apakah orang itu terjatuh dan terluka saja atau terjatuh dan terperosok ke dalam lubang, kita nggak pernah tahu. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Kita nggak bisa tahu, mungkin kita nggak ngelihat pergolakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Pikiran-pikiran buruk apa atau beban pikiran apa yang mereka punya. Jadi, dan aku percaya setiap orang pasti punya bebannya masing-masing untuk dipikul. Jadi, jangan lupa untuk berbuat baik kepada semua orang karena kita nggak tahu apa yang mereka laluin. Dan untuk para korban bullying di luar sana, kalian harus tahu kalian tuh berharga. Merasa direndahkan oleh orang lain bukan berarti kamu rendah. Dan kamu itu tidak ada yang salah sama diri kamu. Tuhan menciptakan kamu baik adanya. Percayalah di saat kamu sedih dan di saat kamu merasa sendirian, kamu harus ingat kalian punya orang-orang yang sayang sama kalian. Dan gak mau dan tidak ingin hal buruk terjadi pada kalian. Di saat kalian sedih, ingatlah masih ada orang yang sayang sama kalian. Percaya sama diri kalian sendiri karena kalian tuh gak salah. Itu dia pendapat dari korban bullying yang kedua. Ternyata bullying itu bisa juga mempengaruhi kehidupan kita di kedepannya loh. Jadi hati-hati kalau misalnya kamu yang jadi pembuli untuk korban bullying. Itu bisa mempengaruhi mental dan fisiknya loh ternyata. Karena ternyata korban bullying itu dapat cenderung sakit hati ataupun berdampak sama kemampuannya loh. Semoga kamu yang pembuli harus hati-hati dalam tindakan kamu ya. Dimana-mana ada hal yang dibully. Mereka yang terbuli, kalian tidak sendiri. Kalian yang dibully, satu-satunya pendapat yang penting adalah pendapatmu dan jangan pernah berubah. Jadi untuk kamu yang korban bullying, kamu itu berharga dan tetap jadi diri kamu sendiri. Karena itu hidup kamu dan ikuti saja kata hatimu. Semangat ya!